Susanto. Berikut data diri saya. Saya akan melakukan video praktik UKIN pada hari ini 23 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Oke, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, alhamdulillah. Oke, hari ini belum mulai pelajaran, ya lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya Mas Aldo, sikap berdoanya seperti apa? Oke, teman-temannya dipimpin berdoa ya Mas Aldo. Mas Aldo, ini dipimpin temannya untuk berdoa. Kita sudah berdoa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional kita, yaitu ya berjudul Padang Negeri. 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar tema yang kelima, yaitu pahlawanku. Tapi sebelumnya coba tepuk semangat. Hari ini kita mempelajari tema yang kelima, yaitu pahlawanku. Kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan pahlawan. Kita lihat gambar apakah ini? Membantu nenek menyeberang jalan. Membantu nenek menyeberang jalan. Bagaimanakah menurutmu? Hal tersebut baik, buruk, atau tidak berjalan? Baik, maka perlu kita contoh. Apakah mereka bisa disebut pahlawan? Bisa. Berarti hal yang baik dan itu membantu orang lain, membuat orang lain lebih baik, maka itu bisa disebut dengan pahlawan. Hari ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama, nanti kita akan membaca teks tentang Tarumanegara, yang mana itu ada rajanya yang namanya Purnawarman. Nanti kita akan melihat teks di buku. Bukunya sudah Pak Guru siapkan ya. Nanti kita cari hal-hal baik apa yang bisa kita peroleh dari Raja Purnawarman. Yang kedua, kita akan mencari melalui buku dan juga video tentang tokoh-tokoh yang ada di Indonesia serta peninggalannya apa saja. Yang terakhir adalah kita akan melakukan percobaan tentang cahaya. Sehingga kita nanti bisa mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang sifat-sifat dari cahaya. Sebelumnya seperti kemarin ya, ini kelompok yang 1, ini kelompok yang 2. Ada yang mau ditanya? Kita akan mempelajari materi yang pertama. Materi pertama kita adalah membaca teks yang berjudul Purnawarman. Purnawarman itu raja mana? Tahun berapa? Silakan digabungkan mejanya seperti kelompok kemarin. Saya bagikan KPD-nya terlebih dahulu ya. Yang pertama kali kita adalah Raja Purnawarman. Dia disebut itu Panji Segala Raja. Ada peninggalannya berupa candi. Untuk lebih jelasnya kita akan mencari informasi tersebut melalui buku referensi. Ya, ini ada
Banten sambil mencari di situ. Adalah nama kerajaannya adalah Tarumanegara. Cari yang benar. Nah, tuh. Silakan dibaca sambil menjawab RKPD-nya. Diskusikan jawaban yang menurut kalian paling benar. Iya, 503. Kerajaan Tarumanegara. Oh, kan besar kan? Judulnya. Oh. Terima kasih Mas Prata, tepuk tangannya mana? Satu penguasa yang gagah, mengagumkan dan jujur dalam tugas. Dia satu-satunya penguasa Tarumanegara yang diketahui namanya adalah Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangannya mana? Kan raja di kerajaan Tarumanegara. Nah, hal-hal apa yang perlu kita lakukan dari Raja Purnawarman? Ada yang pertama, tadi Sukadewawan. Dapat kita lihat dalam teks bahwa Raja Purnawarman itu memberikan berapa ekor sapi? 1000. Ya, 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Lalu untuk menambahkan kemakmuran pada rakyatnya, Raja Purnawarman itu membangun satu saluran. Saluran yang disebut dengan saluran Gomati. Kenapa Raja Purnawarman itu membangun saluran Gomati? Yang pertama, karena rakyat pada kerajaan Tarumanegara itu adalah kebanyakan petani. Jika petani, apakah memerlukan air atau tidak? Memerlukan. Iya, memerlukan untuk irigasi sawah-sawah, kebun-kebunnya. Maka Raja Purnawarman berinisiatif untuk membangun saluran Gomati agar sawah-sawah milik rakyatnya bisa terairi oleh air. Kita lihat, apa ini? Batu. Gajah. Ya, ini namanya adalah prasasti. Salah satu peninggalan pada masa kerajaan Tarumanegara. Ya, peninggalan kerajaan Tarumanegara untuk mengingat kebaikan hati dari Raja Purnawarman tadi. Dari prasasti ini, oh di sana dulu pernah ada raja yang namanya Purnawarman. Oh di sana ada kerajaan yang namanya Tarumanegara. Di Indonesia itu selain Raja Purnawarman tadi memiliki banyak tokoh. Coba kita lihat tokoh siapa saja. Nah, ini hanya sebagian kecil tokoh yang ada di Indonesia yang berasal dari kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Kita lihat Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh,
Ini corak kerajaannya adalah Islam. Lalu ada Sultan Hasanuddin. Kita lihat namanya saja Sultan ya, pasti juga coraknya Islam. Lalu ada Raja Balaputra Dewa. Nah, tulis ya. Apa saja namanya? Jadi kalau mau dibaca dulu juga tidak apa-apa. Tapi nanti waktunya jadi kita agak lama. Oh. Ya, sudah ada. Lalu ada di Jawa Tengah. Tadi selanjutnya ada apa di sosial dan politik? Selanjutnya kita tidak perlu. Nah, kesusastraan ini ada apa saja? Cari sastranya pada yang mana baik ada apa? Apa ini? Karya apa saja? Ada kitab apa saja? Nah, dibaca pelan-pelan. Balik ya. Kitab apa saja? Yang sudah selesai kan? Karya sastranya apa saja? Itu ada Kungfu itu. Ya, ada macam Kungfu ini ada Kungfu. Kungfu itu adalah orang yang memiliki keahlian sendiri. Ada empu itu yang memiliki keahlian membuat keris. Nah, empu. Ada empu yang memiliki keahlian membuat tulisan. Ini juga dinamakan empu. Orang-orang kita. Kesusastraan ini ada gambarnya kitab. Nah, ini ditulis juga peninggalannya. Ini ya, kitab apa ini? Ditulis oleh siapa?
Tadi kelompok yang pertama membahas tentang Gajah Mada dan juga Hayam Wuruk pada kerajaan Majapahit. Gajah Mada itu adalah salah satu patih yang paling berjasa untuk Majapahit. Gajah Mada itu memiliki salah satu sumpah yang sangat terkenal. Sumpahnya itu disebut Sumpah Palapa, yang isinya bahwa Gajah Mada tidak akan berhenti dan menikmati hasilnya sebelum Gajah Mada menyatukan seluruh Nusantara. Ya, seluruh Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke itu harus disatukan oleh Gajah Mada, baru Gajah Mada mau berhenti. Nah, yang kedua ada Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini adalah raja pada kerajaan Majapahit. Pada masanya, dua orang ini adalah orang yang sangat berjasa untuk kerajaan Majapahit sehingga bisa menyatukan Nusantara menjadi satu kesatuan di bawah kerajaan Majapahit. Peninggalan apa saja yang ada pada kerajaan Majapahit? Tadi sudah disebutkan di kelompok 1, ada kitab Sotasomas, ada candi, ada patung. Nah, patung itu kalau dalam agama Hindu Buddha itu disebut arca. Ya, arca. Kalau kalian pernah di Borobudur ya, di Borobudur itu ada kubah. Nah, di dalam kubahnya ada patung, itu arca Buddha. Oke, lalu selanjutnya ternyata pada kalau malam-malam begitu kita mau bepergian keluar itu harus membawa apa? Helm. Selain helm agar kita bisa melihat jalan, senter. Mari kita selanjutnya yaitu tentang cahaya. Nah, kira-kira nanti kita akan mencari apa saja sifat-sifat cahaya dengan melakukan pembuktian dengan percobaan. Sebelumnya kita lihat video tentang sifat-sifat dari cahaya. Halo edukasi. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Tentang sifat-sifat dari cahaya. Nah, tanaman praktik. Apakah memang benar seperti itu ataukah hanya di video saja? Maka kita melakukan percobaan. Kelompok yang ini kita akan mencoba percobaan seperti yang tadi. Apakah sama hasilnya? Apakah pensil yang masukkan dalam air akan seperti di video atau tidak? Ya. Nah, saya berikan angka pentingnya untuk diisi. Ya. 1. Dalam kotak tersebut, nah kotak tunggal tersebut saya buat sudah lurus. Lalu kita akan membuktikan apakah cahaya bisa menembusnya atau tidak. Ya, kira-kira kalau lurus, apakah bisa melewati lubang tersebut? Kalau tidak lurus, apakah bisa melewati lubang tersebut? Iya.
lihat. Nah, lihat apa ini? Coba dipraktekkan sendiri-sendiri nanti bergantian tulis. Apakah tembus kelihatan di sini? Kita buktikan. Silakan masukkan. Oke. Apa yang terjadi? Taruh. Nah. Apa yang terjadi? Kelihatan seperti apa? Ya, tuliskan di nomor 1 dulu. Coba dilihat kegiatan apa yang kalian lakukan dan juga hasilnya seperti apa yang kalian lihat. Ya, silakan ditulis dalam LKPD-nya. Betul. Boleh bergantian. Ini begitu terserah. Nama kelompoknya kelompok 2 gitu saja. Hari ini, kemarin itu buat banyak kenapa? Apa yang terjadi? Kegiatannya adalah memasukkan pensil dalam gelas seperti itu. Hasilnya kelihatan seperti apa diterangkan di situ. Seperti kalian ya, ternyata ketika kita mengarahkan lampu senter ke jangan diarahkan temannya. Ya, sudah ditulis, sudah tahu apa kegiatannya dan hasilnya seperti apa. Terima kasih. Kegiatannya mengarahkan senter ke apa? Sekarang yang kenapa? Ya, saya kemana? Ya, berarti sekarang tulis kegiatan apa yang kalian lakukan? Ya, kita tuliskan gantian penulisannya. Kegiatan yang kedua apa? Hasilnya seperti apa, cahayanya seperti apa, gitu ya? Sudah? Sudah? Ada? Oke. Selanjutnya kita akan mencoba. Ini tadi begini ya. Kalau saya lihat begini, apakah cahayanya seperti apa? Coba. Ya, coba cahayanya seperti apa? Oh, dia masih tembus. Ternyata ini mampu menembuskan cahaya UVA. Coba kita pakai yang lebih tebal. Nah, seperti ini. Apakah tembus? Tidak. Berarti cahaya tidak dapat menembus benda apa ini? Warnanya seperti apa? Gitu ya. Gelap atau terang atau transparan atau bening? Gelap. Seperti itu kegiatan kalian mengarahkan senter ke. Yang ketiga itu apa kegiatannya? Ketiga, mengarahkan senter ke benda keras yang lain. Berarti kelompoknya belum ya. Coba kita lihat, kita arahkan ke benda yang keras. Apa yang terjadi ketika kita arahkan ke benda yang keras? Ya? Apakah tembus di belakangnya atau tidak? Tembus atau tidak di tempat kamu? Tidak, berarti silakan dituliskan. Kegiatan kalian mengarahkan ke benda keras. Apa yang akan terjadi? Ternyata tidak. Ketika ini, tidak. Orang yang terakhir, ketika kita mengarahkan ke benda yang bening, ini bening ya. Coba kita lihat, mengarahkan. Jelas, apa yang terjadi? Apakah tembus? Oh, tembus. Berarti dapat kita tulis. Silakan ditulis dalam LKPD-nya. Sekarang kelompok yang kedua. Berarti kelompok pertama sudah. Kelompok dua apa satu dulu yang akan membacakan hasilnya? Ya, kelompok yang kedua membacakan hasilnya. Silakan mulai duduk dulu, biar rapi dulu kita. Tidak perlu buru-buru.
Ya, terima kasih sudah kita. Lalu silakan maju kepada kelompok yang pertama. Dia masih bingung dengan tulisan temannya. Yuk, dia di kelompok kita. Yuk, ya dibaca semua. Memasukkan pensil dalam gelas seperti arah hingga kaca. Ya, terima kasih kepada dari percobaan tadi kita dapat memahami bahwa sifat cahaya itu dapat menembus benda bening atau transparan. Ya. Yang kedua, dapat dibiarkan. Ini adalah praktek kita yang tadi dengan memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Lalu sifat cahaya yang ketiga dapat dipantulkan. Kita sudah melakukan percobaan dengan mengarahkan sensor ke cermin. Cahaya merambat turun. Kita membuktikan tadi kelompok kita dengan mengarahkan senter ke dalam lubang di dalam kardus yang sudah saya lubangi. Ternyata kalau lubangnya itu disenter secara lurus, ternyata cahaya bisa sampai ke wajah. Tapi ketika senternya tidak lurus, cahayanya tidak dapat menembus, tidak dapat sampai ke wajahnya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan evaluasi sebentar. Ya, mengerjakan evaluasi. Oke, satu. Kami tadi kita mempelajari pertama tes bacaan tentang raja siapa tadi? Raja siapa tadi? Yang pertama, Pur. Oke, Raja Purna dari kerajaan Ta, hurufnya dari T. Ya. Ada prasastinya, namanya prasasti apa tadi? Ciaretes. Lalu kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh pada masa kerajaan, baik itu kerajaan Islam, Hindu, dan juga Buddha. Tadi kelompok yang kedua itu kerajaan Islam, yang kelompok satu kerajaan bercorakan Buddha. Buddha atau Hindu? Hindu. Ya, saya sampai salah. Lalu kita materi yang ketiga adalah tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan, dapat dipantulkan, dibias, lalu merambat, dan merambat lurus, apalagi menembus benda bening. Nanti sudah ya, dan sampai kalian lupa. Ini biasanya masuk di penilaian terus ini ya. Besok kita bertemu lagi pada hari selanjutnya ya. Maka di hari selanjutnya kita ada PR yang belum dicontohkan, tidak ya? Tidak, berarti minggu depan, hari depan itu kita ketemu, kita mempelajari kelanjutan dari tema 5. Oke. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan tentang aroma negara atau juga sifat cahaya atau peninggalan-peninggalannya? Peninggalan-peninggalan masa kerajaan? Ya, kita harus memahami bahwa banyak sekali peninggalan-peninggalan pada masa lampau yang harus
kita jaga. Oke, sebelum pulang coba Pak Guru tetap ingatkan, tetap pakai masker. Kalau sudah bepergian di luar, mau masuk ke rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun. Seperti itu, ya. Ya. Sekarang siapakah yang mau memimpin berdoa? Baca kita dulu Pak. Wih, begitu dia. Ya baik, baca kita silakan temannya dipimpin untuk berdoa. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.